Kalau kemarin kita sudah membahas mechanical keyboard dari Yunzi, yaitu Yunzi AL66 yang menggunakan CNC aluminium case. Sekarang kita akan bahas mechanical keyboard lagi dari Yunzi yang mana harganya ini sedikit lebih affordable. Dan sepertinya akan cocok buat teman-teman yang bekerja di accounting nih. Yang tertarik bisa simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini seperti yang tadi aku kasih tahu di intro, kita akan sekali lagi membahas sebuah mechanical keyboard dari brand Yunzi. Dan sekarang yang akan kita bahas ini adalah Yunzi YZ98. Dan untuk Yunzi YZ98 ini, kalau kita bandingkan dengan keyboard Yunzi AL66 yang kemarin kami sempat review juga, harganya ini lebih affordable. Buat Yunzi YZ68 ini harganya dibanderol di angka Rp1,2.099.000 atau 1,3 juta kembalian Rp1.000. Lebih murah Rp200.000 kalau dibandingkan dengan AL66. Walaupun memang harganya lebih murah dari Yunzi AL66, tentu saja fitur-fitur yang ada di Yunzi YZ98 ini fiturnya tidak dikurangi sama sekali. Ada perbedaan di beberapa titik, tapi harusnya fitur-fiturnya masih sangatlah lengkap nih untuk YZ98 ini. Dan langsung saja kita melihat keyboardnya. Yunzi YZ98 ini memiliki kelebihan utama di layoutnya yang berukuran 98% dengan total 99 key. Yaps, layout yang seperti ini itu seperti perpaduan layout 75% yang ditambahi numpad di sisi kanannya. Maka dari itu, kalau kalian memang sering bekerja dengan angka, misal kalian itu menjadi accounting, sepertinya akan sangat cocok nih untuk keyboard yang satu ini. Accounting mana coba yang bawa keyboard ke kantor itu keyboardnya Yunzi YZ98 ini? Pasti keren banget deh. Selain dari layoutnya itu, secara desain YZ98 ini cukup sederhana. Permainan garis desain yang membedakan dari keyboard yang lain itu hanya ada di permainan warna palet keycapsnya. Lalu garis side LED tipis yang menjadi ambience light di kanan kirinya ini. Dan yang unik ini, kita diberikan sebuah acrylic base di paket pembeliannya. Nah, acrylic ini itu ada desainnya dan fungsinya itu sebagai finishing estetika saja. Jadi di bagian row paling atas kanan, tombol home and page up, page down ini kalau kalian lepas, bisa kalian pasang hiasan akrilik ini tadi. Ada yang gambarnya ombak-ombak Jepang ini, dan ada juga yang gambarnya seperti garis-garis teknologi gitu. Mungkin kalau kalian suka, kalian juga bisa membuat akrilik kalian sendiri. Jadi kalian bisa DIY atau mungkin custom ke tukang akrilik gitu, dan kalian bisa membuat versi kalian sendiri nih untuk finishing touch dari Yunzi YZ98 ini. Lalu di bagian belakang, di bagian area switch koneksi dan Type-C portnya ini diberikan aksen metal piece. Hanya aksen saja, menurutku ini bahannya bukan metal juga. Nah, di area ini kalian dapat melihat kalau koneksi yang digunakan itu sudah 3 mode connection. Tentu mode kabel, wireless 2.4 JHZ, dan Bluetooth sampai 3 device. Dan kita juga bisa melihat kalau support Mac dan Windows juga untuk keyboard yang satu ini. Dan secara build quality berbeda dengan seri AL66 yang menggunakan CNC aluminium case, untuk Yunzi YZ98 ini menggunakan full ABS plastik saja. Jadi terasa lebih ringan dan tentu tidak sesolid aluminium CNC pastinya. Tapi itu juga bikin keyboard ini tidak seberat AL66. Walaupun ABS plastik, kualitasnya masih terasa solid dengan finishing yang rapi. Dan di sini juga ada 2 level adjustable fit-nya nih. Jadi kalau kalian merasa posisi standarnya kurang tinggi, bisa kalian atur. Lanjut buat keycapsnya, di sini keyboard ini sudah menggunakan PBT double shot, bukan die sub. Buat profilnya ini menggunakan cherry profile, dan buat kualitasnya sudah sip, sangat tidak mengecewakan. Dari tebalnya, printing fontnya rapi, dan kalau mau dicari kurangnya sih mungkin yang aku kurang suka itu anak panah yang ada di shiftnya ini agak kebesaran aja gitu. Turun lagi ke bawahnya, untuk pilihan switch dari Yunzi YZ98 yang masuk ke Indonesia ini hanya memiliki satu pilihan switch saja, yakni Yunzi Milk Linear. Yang mana switch ini juga switch yang sama yang ada di keyboard Yunzi AL66 yang kemarin juga. Switch 3 pin yang sudah sangat bagus ini, dan juga sudah preloop dan feelingnya itu clacky dan ringan. Lalu bagian dalam keyboard ini pun juga masih sangat lengkap dengan segala macam jenis dampening yang ada dari Yunzi YZ98 ini.
Sudah ada PE sheet di bawah switchnya, poron sandwich foam, dan juga silikon bottom padnya nih. Dan untuk mendukung konstruksi gasket mount dari keyboard ini, YZ98 masih bertahan menggunakan polikarbonat plate di sini. Dan tentu buat PCB-nya di sini dia menggunakan PCB hot swap 5 pin universal yang sudah south facing juga. Buat spesifikasi PCB sendiri sepertinya keyboard-keyboard dari Yunzi ini memang spesifikasinya sudah mirip semua ya. Dan memang sudah full specs banget. Mungkin tinggal Yunzi merilis PCB atau keyboard versi yang ada rapid triggernya nih. Supaya lebih lengkap aja gitu untuk seri keyboard dari Yunzi. Oh iya, dan buat stabilizernya sudah pre-loop di sini, walaupun masih menggunakan plate mounted stabilizer, bukan yang PCB mounted. Udah nggak ada rattle sama sekali, pre-loop bawaan sudah terbilang cukup bagus. Dan buat baterainya sendiri untuk Yunzi YZ98 ini sudah menggunakan baterai dengan ukuran 4600 mAh yang mana bisa bertahan sampai 20 jam dalam kondisi RGB menyala. Namun kalau RGB-nya kalian matikan, keyboard ini bisa bertahan sampai 30 hari alias hampir sebulan nih untuk ketahanan baterai dari Yunzi YZ98 ini. Nah, setelah spesifikasi-spesifikasi yang sangat lengkap tadi, mungkin aku akan membandingkannya sedikit dengan Yunzi AL66. Yang mana untuk YZ98 ini mungkin memberikan plus minusnya lah kalau dibandingkan dengan AL66. Dan untuk YZ98 ini mungkin seperti case-nya yang memang berbeda ya. Dia ini masih menggunakan ABS plastik, sedangkan AL66 itu menggunakan CNC aluminium. Namun di YZ98 ini kalian mendapatkan layout yang lebih besar, alias layout yang lengkap dengan numpad juga. Jadi kalau kalian mending pilih yang mana nih? Kalian pilih AL66 atau mungkin kalian tertarik dengan Yunzi YZ98 ini? Walaupun tentu kalau layout yang lebih besar ini kalian harus mengkonsiderisasi bagaimana setup kalian. Apakah kalian memiliki setup meja yang memang kecil atau mungkin meja yang besar. Karena kalau memang mejanya kecil mungkin layout sebesar ini mungkin akan sedikit mengganggu di setup kalian juga. Nah, kalau dari pengalaman penggunaannya dari Yunzi YZ98 ini menurutku pengalaman yang diberikan sudah sangatlah bagus. Memang di zaman sekarang ini mechanical keyboard, terutama di harga 1 jutaan ya, itu memang sudah sangat jarang sekali yang barangnya itu tidak baik ya. Jadi bisa dibilang semua itu sudah bagus semua, dan memang yang diberikan dari YZ98 ini pun juga sudah sangatlah bagus. Buatku Yunzi 98 ini memberikan feeling yang soft dan ringan sekali. Switch Yunzi Milk Linear memang memiliki tipikal yang ringan saat digunakan. Pengetikannya itu nggak perlu pakai power yang besar, mengetik dengan power yang kecil, dan bahkan responsitivitasnya cukup tinggi di switch yang satu ini. Dan buat sound typingnya itu masih dengan tipikal clacky, namun tidak senyaring kalau pakai CNC alu case. Ada talkingnya sedikit dari hasil penggunaan ABS plastik case-nya. Dan berikut ini merupakan suara typing soundnya nih. Aku kasih bonus juga untuk typing sound dari AL66 yang menggunakan CNC aluminium case, namun switchnya juga sama dengan ini. Terakhir buat softwarenya standar saja ya, dengan software asli dari Yunzi bisa kita gunakan untuk mengatur makro, konfigurasi tombol-tombol, RGB dan lainnya juga. Namun memang keyboard ini tidak kompatibel dengan VIA maupun QMK software. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Yunzi YZ98 ini? Kalau menurutku memang keyboard ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi kalian yang mencari mechanical keyboard
dengan layout seperti ini, lalu juga kualitasnya pun sudah sangat rapi dengan fitur yang sangat lengkap. Memang kalau melihat saingan-saingannya, layout seperti ini memang tidak begitu banyak peminatnya ya, namun aku yakin pasti juga ada yang butuh layout yang seperti ini. Oke, dan sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang Yunzi YZ98 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sekali lagi apa yang aku katakan di sini murni pendapatku saja. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel ini untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget elektronik maupun gadget gaming lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.